Tahu nggak pendongeng? Hah? Kayak Eko Patrio ya. Jadi pendongeng itu tugasnya itu bercerita. Kira-kira kalau teman-teman tahu dongeng itu biasanya cerita apa yang sering kali didengar? Nah, Kancil Maling Timun. Kenapa kok dulu sering ada cerita Kancil Maling Timun? Temonya segar sekali seperti tepo. Oh. Angel. Dulu kenapa kita sering dapat cerita Kancil mencuri timun? Karena di zaman mbah-mbah dulu untuk mencari makanan sangat sulit. Mau makan hanya makan nasi jagung, terus apa? Gaplek, terus apa nih? Jagung, terus gaplek. Nah, untuk makan sangat sulit, makanya dulu ada cerita Kancil mencuri timun. Nah, sekarang untuk cari makanan susah apa? Boten? Sudah tidak mau soto ada, mau ayam geprek ada, Mau pentol ada, rawon ada, terus apa lagi? Hah? Seblak apa seblak? Sebelah Bandung. Oh, seblak Bandung. Ada. Tinggal calling. Halo Pak Paket. Tinggal datang. Sempolan jarang. Sempolan datang. Nah, sempol. Oh, sempol. Sempolan itu. Oh, tepung kanji. Ditusuk. Nah, untuk cari makanan sekarang gampang, tinggal nelpon. Halo Pak Grab, antarkan makanan. Dulu di zaman dulu apakah bisa? Gak bisa. Gak bisa karena dulu gak ada komunikasi namanya HP. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati kontak langsung menuju ke apa dua ganti begitu. Angel. Cepet dapatnya. Kira-kira kalau gitu kita harus bersyukur gak hidup di zaman sekarang? Harus bersyukur. Bayangkan di zaman mbah-mbah kita untuk makan itu harus berlindung dari penjajahan. Kita aja sekarang sudah merdeka, dulu kita harus berlindung mencari perlindungan biar tidak kena penjajah. Kena tembak dong. Biar nggak kena tembak. Sekarang sudah tidak ada. Kalau itu berarti kita harus bersyukur. Ceritanya di zaman dulu kan Kancil nyari timun karena dia mau cari makan sangat susah. Nyari timun. Sekarang karena makanan banyak, buah-buahan ada semuanya. Ada buah jeruk, ada buah rambutan, ada buah. Tinggal kalau kita minta pasti dikasih. Yang penting tidak mencuri. Mencuri itu juga perbuatan yang tidak baik dan berdosa. Mending kalau pengen sesuatu bilang, semisal ke kamu kebun. Pak, saya minta timunnya. Pak, caranya jangan seperti ini. Bapak, maaf. Jadi kita harus. Bolehkah saya meminta timunnya, Pak? Benar, kita sih. Nah, jadi gini, maaf, bolehkah saya minta timunnya? Kalau dikasih bilang Makasih, terima Pak. kasih. Jadi kita harus membiasakan 3 hal ini. Yang pertama minta maaf kalau kita salah. Yang kedua kita harus minta tolong kalau kita butuh sesuatu. Yang ketiga kita harus terima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu. 3 hal ini harus dibiasakan. Semisal ada punya minum, bolehkah minta minumnya sedikit? Pasti dikasih karena kalau kita minta insya Allah kita dikasih. Karena berbagi itu indah. Kita harus berbagi makanan. Apa? Jamaah alhamdulillah. Luar biasa. Jadi seperti itu kita harus berbagi. Berbagi itu mudah. Kita bisa berbagi makanan kita berbagi kalau punya jajan dikasih. Kalau kita lagi main ke rumahnya teman kita pasti kita juga dapat dikasih. Kalau kita bawa jeruk, apel sebongkok, dibawa semua. Yang pengen apel merah. Apel merah. Pasti di stikol. Oh iya, kalau punya apel lebih. Kalau punya makanan lebih, enaknya dimakan sendiri atau dibagikan? Dibagikan. Sekarang gini konsepnya. Kalau kita punya lebih, kita dapatnya cuma 1.
kalau pas kerja itu kalau punya makan di mana sendiri. Enggak, jadi kita kalau punya sesuatu harus berbagi. Kalau kita makan sendiri kita hanya kenyang satu orang. Yang senang cuma satu. Tapi kalau kita punya makanan lebih kita bagikan, yang senang siapa? Orang yang kita bagikan, teman kita yang di sekitarnya juga senang. Kita pun juga yang melihat dan membagikan juga ikut senang. Berarti kita kalau punya sesuatu, kalau kita mau memberikan sesuatu, kita berikan. Jangan dimakan sendiri. Kita dapat 3. Mau dapat 1 atau dapat 3? 1. 2. Kok 2? 1. Pilihannya 1 sama 3. 1. Kok 1? Dapat 3. 3. Kalau kita dapat pahalanya 1, teman-teman harus milih yang pahalanya dapat 3. Bisa membahagiakan orang lain itu adalah sebuah berkah yang luar biasa untuk kita. Alhamdulillah. Seperti Cak Ali Om sini Om. Nah, kita mau dengerin ceritanya Ali Om. Sama Alipi, Cak Lipi sini ada Lipi. Cak Lipi sini Cak Lipi. Nah, teman-teman, kira-kira sama teman-teman sama apa tidak? Sama-sama manusia ciptaan Allah. Ali Om seperti ini, Kak Ferry seperti ini, Cak Lipi seperti itu. Semuanya adalah ciptaan Tuhan kita siapa? Allah. Nah, oke, Cak Lipi, kita akan sedikit cerita kenapa kok Cak Lipi, Ali Om bisa seperti ini. Nah, mungkin dari Cak Lipi dulu. Cak Lipi, teman-teman pasti melihat Cak Lipi hal yang aneh. Kenapa kok pakai bawa ini? Kayak Kang Kusno kena stroke. Kang Kusno neneknya Kang Uno kena stroke. Oh, kena stroke. Nah, kira-kira Cak Lipi, kenapa kok teman-teman penasaran nggak kok bisa pakai seperti ini? Nah, coba ceritakan, ceritanya gimana, Cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula saya bawa tongkat ini dulu. Nama alamat. Wes Pak. Sudah, ya. Awal pertama saya bawa tongkat dibilang apa cacat atau disabilitas. Saya sejak kecil umur 5 tahun sakit panas lalu disontek. Lah itulah saya sampai sekarang ini saya pakai tongkat ini sampai cacat seperti ini ya. Alhamdulillah saya syukuri biar begini tapi saya tetap semangat. Begitu teman-teman. Dah cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau tanya, Cak. Saya dulu kita kok iki ceritanya piye kok bisa seperti ini? Kenakan dulu. Cerita di. Ya Mas Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya jadi begini, saya ditinggal di Sabil, saya di sawah ya, di sawah. Saya naik kelapa, jatuh. Orang tua saya tidak tahu. Terus badan saya panas, disuntik-suntik terus. Jadi begini, ngoten. Kena kelapanya tinggi apa, Bu? Ya, biasa cah cilik menek ngono iki ya wis pokoke kebloke berat 2 tahun. Ya 2 tahun saya dadat ditinggal di sawah. Orang tua saya tidak tahu, taunya panas, sakit ngoten terus diperiksa disuntikno. Suwe-suwe jadi begini. Saya ya matur nuwun saya tasik Puji Astuti, sehat selalu kepanggih sampeyan sedaya mugi-mugi diparingi segera waras. Amin. Sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang Kak Ferry mau tanya, Kak Cak Lipi, Cak Ali Om, kira-kira dengan kondisi seperti ini bersyukur betul? Bersyukur, sangat bersyukur Mas. Bersyukur, kenapa kok bersyukur? Padahal semua orang kan pengennya
yang lengkap. Nah, yang siji. Kita harus cari tahu kenapa kok bisa bangkit dengan keterpurukan itu, kenapa? Ya alhamdulillah Mas, saya syukuri sambil saya terima apa adanya dari takdir dari Gusti Allah, kita nikmati dan kita syukuri. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan teman-teman ini dan bisa berkumpul dengan Pak Yasin dan kawan-kawan. Begitu. Terima kasih Mas. Nah, kamu piye Cak Om? Bersyukur tenang. Bersyukur alhamdulillah. Seger waras. Sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk teman-teman ini, teman-teman Pak Yasin, sampean Mas Ferry, Mas Ripi, matur nuwun channel Oke. Alhamdulillah. Tentu disyukuri ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kira-kira pernah nggak teman-teman ini Ali Om sama Cak Lipi putus asa dan mohon maaf sampai bunuh diri? Pernah nggak? Boten. Pernah nggak? Boten Saya pernah. pernah. Saya itu boten pernah. Saya minum baygon. Saya pernah. Berarti tetap walaupun dengan kondisi seperti itu nggak ada pikiran untuk ke sana. Nggak pernah, ya semangat. Bapak ya soalnya, ya semangat lah teman. Harus semangat. Cak Lipi pernah nggak punya pemikiran untuk ke sana? Kalau saya alhamdulillah tidak sampai punya pikiran tersebut. Ya, kita kan udah ditakdirkan seperti ini, ya. Kita tinggal jalani dan kita syukuri. Alhamdulillah waktu berjalan di tempat sekolah saya dulu banyak yang teman-teman itu non disabel. Ya alhamdulillah itu semuanya pada nyupport kami biar tidak patah semangat begitu Mas. Iya. Terus sekarang apa yang dilakukan? Profesinya apa sih? Profesinya boleh sekarang? Profesi saya sekarang ini yang saya geluti adalah elus-elus wong alias tukang pijet. Sama-sama saya. Dan produk membuat tepung mokap dan nasi jagung instan. Begitu, terima kasih. Nah, Ali Om, apa produknya? Produknya keripik singkong. Apa? Apa ya kayak? Rasa sapi. Iya gitu. Pikirnya sudah jelas. Kopi lo, kopi sedikit. Kopi. Oh, kopi. Nah, teman-teman. Saya apa rosok, pabrik rosok. Jadi bos ya? Mari jadi bos. Siap. Oke, siap. Nah, teman-teman, dengan segala keterbatasan Ali Om, Cak Lipi sekarang mereka sudah bisa bangkit, mereka bisa kembali seperti teman-teman semuanya, bisa punya pekerjaan, punya usaha, keripik singkong, bisa mijeti orang, menyembuhkan orang. Dia punya usaha tempe, kopi, kikil, terus sama garap sawah ya. Nah, tani. Walaupun dengan keterbatasan kita harus tetap bangkit. Kak Ferry pun juga pernah di tahap bawah, pernah punya pemikiran seperti itu ya enggak, karena alhamdulillah sampai saat ini yang penting adalah sehat. Nikmat sehat itu yang paling utama. Bisa bertemu teman-teman, 4 sehat 5 sempurna. Bisa punya, masih bisa minum, masih bisa nikmatnya rame-rame. Nah, kita harus bersyukur karena kita masih bisa bernafas. Bayangkan kalau kita bangun tidur nggak bisa lihat. Bayangkan ada teman-teman ya Kak ya, yang nggak bisa lihat, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa jalan sama sekali, hanya di bawah. Teman-teman semuanya di sini alhamdulillah masih punya lengkap sama seperti yang ada di sini, dan kita harus bersyukur, harus semangat untuk hidup. Apapun itu, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi yang lalu, itu semua adalah pembelajaran dari Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan mental kita.
biar bangkit untuk menguatkan pikiran kita, untuk menguatkan hati kita, kesebaran hati kita, biar kita semakin baik, semakin lebih baik dan lebih baik. Siap untuk menjadi semakin lebih baik? Siap? Siap bangkit? Siap sembuh? Siap sehat selalu? Siap selalu. Alhamdulillah. Maafnya sampun siap? Siap torong Ki. Maafnya sampun siap tuh. Siap menjadi pahlawan. Lanjut. Oh, masih belum siap, masih disiap. Jadi sebetulnya masih banyak cerita teman-teman kafiri yang pasti punya masalah masing-masing. Tahu gak teman-teman? Masalah itu ada karena apa? Masalah itu dihadapkan ke kita itu adalah sesuai kebutuhan kita. Karena kenapa? Di saat kita mendapatkan masalah, kita di situ pasti akan belajar bagaimana cara memecahkan masalah itu. Setelah kita belajar memecahkan masalah, kita menjadi pengalaman. Biar kalau ada masalah yang sama, kita bisa menghadapi masalah itu dengan mudah. Masalah itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Semuanya sama. Teman-teman semuanya sama. Semuanya pernah mendapatkan masalah. Tidak ada orang di dunia ini semuanya nggak ada yang tidak punya masalah. Pak, saya kalau punya masalah satu sama ini. Belum sunat Doni. Teman-teman, yang kaya, yang sedang, yang miskin semuanya punya masalah. Jadi kita harus menguatkan diri kita, harus menguatkan teman-teman kita. Ayo kita bangkit. Ayo kita selesaikan masalahnya. Saat nanti teman-teman semuanya, ibu bapak yang sudah pulang dari sini, semuanya sudah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang kuat semuanya ya. Jadi merdeka, kuat iman, kuat semuanya, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang tidak luput dari dosa, yang bermanfaat. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu kalau kita jadi manusia, kan sudah ditulis di Al-Quran ya saya. Sebaik-baik manusia adalah manusia. Bermanfaat seperti apa? Bermanfaatlah dengan cara teman-teman. Ada yang bisa pijat, ya wes, bagian pijat. Ada yang bisa menghibur, ya bagian menghibur. Ada yang bisa membantu orang, ya itulah. Rezeki itu gak melulu tentang materi, gak melulu tentang uang dan uang. Sekarang Kak Ferry mau tanya, kita kerja uang terus bisa langsung